Ada yang menjadi budak harta benda, merendahkan nilai keyakinan agamanya demi kepentingan harta benda. Fokusnya hanya pada harta saja, kemakmuran dirinya. Agama tidak terlalu penting. Kalau agama bisa membuat makmur, ayo. Kalau tidak. Ini kubu pertama. Nyari aman, nyari nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Kita mulai ke Buya Hamka. Yang pertama saya ambil dari buku Tasawuf, Perkembangan dan Pemurniannya. Jadi menurut Buya Hamka, beliau ini berarti seperti saya sebut tadi ya, lebih banyak ada di tasawuf akhlaki. Jadi beliau menyebut tasawuf itu sejenis hidup kerohanian. Hidup kerohanian itu hidup yang fokus pada olah rohani, olah batin. Kalimatnya beliau begini. Ini beliau menggambarkan situasi kita hari ini yang kadang-kadang melupakan sisi batinnya hidup. Beliau pakai kalimat begini. Hidup kerohanian, hidup kebatinan atau tasawuf sudahlah lama umurnya dan telah ada pada setiap bangsa. Kadang-kadang tasawuf menjadi tempat pulang dari orang yang telah payah berjalan. Tasawuf menjadi tempat lari dari orang yang telah terdesak. Tetapi pun tasawuf telah menjadi penguat bagi pribadi orang-orang yang lemah. Dan tasawuf pun menjadi tempat berpijak yang teguh bagi orang yang telah kehilangan tempat tegak. Jadi ini paragraf pertama ini menegaskan bahwa hidup sufistik itu menopang kehidupan duniawi yang banyak masalah. Jadi yang kita sudah lelah berjalan, kita sudah terdesak, kita susah mencari pijakan lagi ini. Kita masih bingung ini situasi kok sekarang jadi seperti ini. Kira-kira masa depan masih penuh harapan atau tidak. Di masa-masa serba gelisah itu tasawuf bisa jadi jalan keluar. Ini kita lihat ya kalimat selanjutnya. Seketika bangsa Indonesia terjajah 350 tahun, kebanyakan umat lari ke tasawuf. Di situasi kepepet itu biasanya tasawuf itu laku. Kenapa begitu? Ya karena orang sulit cari jalan keluar. Katarsisnya dunia asketik. Ini persis seperti filosof yang terkenal sekali Arthur Schopenhauer. Bahwa di antara yang bisa jadi peringan beban hidup itu aspek asketis. Jadi seperti hidup sufistik ini. Orang-orang kalah itu biasanya senang dengan yang sufistik. Itu ada yang bilang begitu. Meskipun nanti ada banyak yang diluruskan oleh Hamka. Jika keduniaan telah diborong belaka oleh pihak musuh, maka umat mencari kebahagiaannya dalam perasaannya sendiri, dalam membina kebahagiaan jiwanya sendiri. Kita 350 tahun dijajah, itu kan sudah sulit mencari ruang untuk kita bisa bahagia menikmati hidup. Ada satu ruang tersisa, ruang jiwa kita, ruang spiritual.
Ini satu dimensinya tasawuf. Tapi ada lagi satu dimensi lagi. Yaitu apa? Tetapi apabila pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Tengku Cik Ditiro, dan lain-lain hendak melawan kekuasaan penjajahan yang sangat besar dan kuat, maka dengan tasawuflah mereka memperkuat jiwanya. Salah satu ajaran tasawuf adalah al-mautu ayatul hubbi bisyodik. Kematian adalah tanda cinta yang sejati. Ketika punya rasa seperti ini, ketika berjuang tidak takut mati. Jadi ternyata ada sisi lain dari tasawuf. Selain dia bisa menaungi kita, jadi sandaran kita, jadi tempat kita berlari menuju saat mengalami kesulitan hidup, tasawuf juga bisa jadi kekuatan yang luar biasa untuk melawan penjajahan, untuk melawan kezaliman, untuk melawan kerusakan. Contohnya para pahlawan tadi. Dan mereka biasanya punya power yang sangat kuat. Kenapa? Keyakinannya sangat dalam, kemantapan hatinya tidak bisa digoyahkan. Mereka tidak lagi takut mati. Mereka tidak lagi takut susah, takut sengsara. Mereka siap menghadapi hal sepahit apapun asal ridhonya Allah tetap mereka dapatkan. Nah, ini para pahlawan yang dengan tasawuf bisa punya power yang luar biasa. Itu mungkin agak beda dengan kita ya. Kita itu masih sering ketakutan ini, ketakutan itu. Mau melawan kok nanti males susah ini, males susah itu. Wong kita listrik mati aja susah, takut kita. Wah, nanti kalau tidak ada listrik gimana, Pak? Kalau tidak ada BBM gimana, Pak? Kalau tidak ada kuota, tidak ada sinyal gimana, Pak? Kita hal-hal seperti itu saja masih takut. Apalagi korban nyawa, apalagi mengorbankan sepenuh daya, tenaga, dan lain sebagainya. Tapi orang-orang ini yang dengan sandaran tasawufnya masing-masing bisa punya power yang luar biasa menghadapi tantangan menempuh perjuangan. Jadi ini di buku ini di pengantarnya sebenarnya, di pengantar tasawuf perkembangan dan pemurniannya, Buya Hamka menyebut ya tasawuf itu sandaran dan naungan ketika orang sedang mengalami kepahitan hidup, tapi sekaligus kekuatan yang luar biasa saat orang ingin berjuang. Kita lihat, kita lanjutkan ya pandangan selanjutnya. Kalau sekarang kembali ke masa kini, tadi kan masa perjuangan, sekarang ke masa sekarang, era kemajuan. Yang sering orang melupakan hidup kerohanian tadi. Hidup kita sudah sangat materialistik hari ini. Kita mengukur kebahagiaan kita dari materi saja. Nah, disindir oleh Buya Hamka. Setelah manusia menurutkan jalan kecepatan pengaruh hidup benda itu, nih kalimatnya biasanya kalau di era-era ini menyebut materialisme itu hidup kebendaan. Timbullah pada mereka satu perasaan yang ganjil sekali. Jadi semua kebutuhan materi terpenuhi, tapi rasanya kok ada yang kurang ya. Laksana seorang yang keluar dari dalam rumahnya pagi-pagi, setelah beberapa langkah keluar pekarangan, terasa olehnya ada satu barang yang ketinggalan. Dikeruknya sakunya, dipegang-pegangnya, rasanya kok cukup, tidak ada yang lupa. Tetapi setelah sampai di tempat pekerjaannya, perasaan rasa kelupaan itu masih tetap ada.
Kemudian setelah anak buahnya menyodorkan surat yang akan ditekennya, baru dia tahu memang ada rupanya yang ketinggalan itu, yaitu pulpennya. Ya, ini beliau menggambarkan kayak kita kan sering begitu ya, mau berangkat ke kampus, ada yang ketinggalan, enggak ada kok. Nah, begitu nyampe kampus, alah ternyata ada. Rasanya sudah tidak enak, ganjel. Ini mesti ada yang tidak beres, ada yang ketinggalan. Rasanya kok tidak seret. Tapi kita mikir-mikir tidak ketemu, ya sudah kita jalan saja. Begitu nyampe tujuan baru sadar, memang ketinggalan. Kita sering begitu. Nah, manusia modern dalam gambarannya Hamka itu sering seperti ini. Saking pinginnya maju sampai lupa dimensi kerohanian hidupnya ditinggalkan. Dianggapnya hidup itu, maju itu ya materi saja. Yang penting rasional, yang penting faktual. Sebenarnya sudah terasa sejak awal ini ada yang tidak beres. Masuk hidup hanya begini saja. Tapi dicueki saja. Sampai kemudian maju beneran, kemudian peradaban luar biasa, tapi kok melihat manusia masih banyak yang rusak. Masih banyak yang kacau. Terus dia sadar, ya mungkin selama ini kita meninggalkan satu aspek yang penting, yaitu dunia batin kita, dunia rohani kita. Tidak semuanya bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan. Tidak semua bisa diselesaikan oleh materi. Kalau sekedar materi jadi puncaknya, harusnya orang-orang kaya itu bahagia semua. Tapi ternyata banyak itu orang yang uangnya banyak, tapi hidupnya gelisah. Mungkin tidak ada masalah apa-apa, ya tidak korupsi juga, ya tidak curang juga, tapi ada rasanya yang kurang, yang ketinggalan. Nah itu yang oleh bahasanya Buya Hamka, hidup kerohanian. Jangan-jangan kita selama ini mengabaikan dimensi spiritual hidup kita. Ya, saya tidak tahu teman-teman ada di titik mana. Kalau teman-teman mungkin kebalikannya. Spiritualitasnya jalan Pak, saya tiap hari ngaji wiritan. Malah kebendaannya yang belum Pak. Kalau urusan duit saya tolah-toleh itu Pak saya. Nah, jadi saya tidak perlu nyari-nyari yang kurang apa ya. Kurang materi. Baik. Nah, kita ada di situasi sebaliknya. Tapi diingat-ingat ya. Semua kan orang ingin maju. Semua orang ingin kaya. Bukan tidak boleh ya. Wajar saja dan manusiawi saja kalian menuju ke sana. Tapi jangan lupa kita itu makhluk multidimensi. Jadi hidup kita itu tidak hanya jasmania saja, tapi ada rohani. Ada sisi batin, sisi spiritual. Ya semuanya harus dipenuhi. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Maka kata beliau selanjutnya, demikianlah dunia sekarang ini. Di mana-mana timbul perasaan tidak puas dengan kemajuan hidup kebendaan ini. Kapal terbang, radar, piring terbang, bom hidrogen, dan lain sebagainya. Mungkin kalau nulisnya hari ini mungkin termasuk HP, AI, dan lain sebagainya ya. Yang lebih dahsyat, radio, televisi, dan beratus macam alat pendapatan baru untuk kemewahan dan kesenangan hidup, semuanya sudah dapat dikuasai, tetapi diri terasa masih berkurang. Hidup menurutkan perintah kebendaan belaka. Sendirinya telah menimbulkan jemu. Materi saja yang dipikir itu membosankan. Jadi barang enak yang sifatnya material itu tidak akan tahan lama. Kalian ngopi misalnya ya. Saya kasih contoh. Contohnya tidak apa-apa ya.
Kalian ngopi, tegukan pertama kalian masih bisa nikmat. Diulang 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Jauh sudah rasanya. Itu kebendaan, kematerian. Hal apapun yang kalian dasarkan hanya pada kebendaan akan jatuh pada akhirnya ke kebosanan. Ya kan? Apa wis kalian senang-senangmu hari ini menikmati apa di kota, jalan-jalan di mall itu, tiap hari jalan-jalan di mall ya mesti bosen. Sekarang malah rekreasinya ke sawah. Saya kemarin pulang ke Mojokerto itu ada begitu. Jadi ya sekarang anak sekolah-sekolah unggulan itu rekreasinya ke sawah. Lihat, Simbasanya tiap hari rekreasi berarti. Lihat, nyari ikan di sungai, itu kan rekreasi ke sana. Mungkin merasa bahwa ada yang terlewatkan. Itu kalau fokusnya pada kebendaan saja. Jadi menjemukan. Kalau kita hanya ke situ. Siang hari kerja keras, mencari keuntungan dan kekayaan dengan semboyan time is money. Tempo adalah uang. Tempo waktu ya maksudnya. Ya, terjemahan bahasa Indonesianya ya tempo. Tempo kan waktu. Tetapi ternyata bahwa manusia sesamanya telah memperebutkan tempo untuk sebanyak-banyaknya uang bagi diri sendiri. Orang menganggap bahwa sayang sekali kalau ada waktu lewat kita tidak dapat uang, kan begitu. Biarpun merugikan orang lain. Siapa yang tidak sigap mengejar tempo, tersingkirlah dia ke tepi dan habislah umurnya untuk itu. Jadi karena pertimbangan kita hanya pertimbangan kebendaan. Bahkan nanti kata beliau, semata-mata hidup kebendaan ternyata hanya menimbulkan rasa kebencian dan kedengkian sesama manusia. Baik di antara orang seorang dengan seorang lain. Apalagi di antara bangsa yang lebih banyak mendapat benda dengan bangsa yang mendapat sedikit. Kalau parameternya materi, kebendaan, dan kepemilikan, maka kita akan lebih mudah bermusuhan. Kenapa begitu? Karena lebih mudah kita merasa iri, merasa dengki. Kok enak dia kaya raya, sementara tidak kerja apa-apa. Saya yang kerja mati-matian, gini nyari uang begitu susahnya. Lebih mudah iri. Jadi kalau melihat yang lain materinya lebih mewah, kita kurang mewah, kita iri. Mereka punya apa-apa, kita tidak punya apa-apa, kita iri. Peradaban kalau dasarnya hanya kebendaan, maka siap-siaplah kebencian dan kedengkian akan merajalela. Maka menarik kalau teman-teman mau coba diteliti, standar bahagianya orang-orang sekarang itu apa? Kalau sebagian besar standar bahagianya adalah ukuran materi, mungkin kekayaan, mungkin jabatan, mungkin status di masyarakat dan lain sebagainya yang sifatnya material, ya siap-siaplah di masyarakat itu akan mudah sekali muncul kebencian dan kedengkian. Baik, ini sudah mulai dapat gambaran kita seperti apa nanti pentingnya tasawuf. Kita lihat ya. Terus beliau melanjutkan, menengok sejarah. Kali ini dari buku Tasawuf Modern. Di zaman dinasti Abbasiyah dulu, ada orang atau golongan yang memisahkan diri. Jadi ini semacam sejarah lahirnya kelompok para sufi. Mereka merasa jemu melihat kekayaan yang bertimbun masuk ke dunia Islam, kehidupan yang sangat megah dan kemajuan yang menyebabkan kebingungan dan lalai. Ditambah lagi perbantahan ahli-ahli pikir
dalam majelis istana yang kadang-kadang dapat menimbulkan sengketa dan pertengkaran, lalu menyebabkan lalai mengerjakan ibadah. Jadi dinastinya sukses, negara kaya raya, orang-orang jadi lalai menikmati kemajuan, ditambah lagi orang-orang minternya kerjaannya gegeran terus, debat terus, bantah-bantahan terus. Hidup jadi terus tidak nyaman. Akhirnya sekelompok ini minggir, menyisihkan diri. Ini nanti awal mula lahirnya kelompok yang disebut ahli zuhud. Mereka yang menyisihkan diri ini sebenarnya awalnya punya niat yang sangat baik. Tapi lama-lama dalam sejarahnya ada beberapa yang jalurnya agak melenceng. Mereka berjuang melawan tuntutan dunia dan tuntutan setan. Mereka berjuang melawan godaan dunia, godaan setan. Namun terkadang mereka memilih jalan yang berbeda dari apa yang diajarkan agama. Ada yang berlebihan. Kata Buya Hamka, ada kalanya mereka melarang diri melakukan hal-hal yang dibolehkan oleh Allah. Terlalu menyiksa dirinya. Bahkan ada di antara mereka yang menolak mencari makan, tidak mau kerja, wiritan saja, zikir saja. Urusan dunia nunggu dikasih orang. Memandang rendah uang tapi butuh. Membenci kekuasaan tapi nanti ya mendekat-dekat karena dia ada perlunya. Ada yang begitu. Jadi situasi semacam ini kadang-kadang kata Hamka pada akhirnya apa? Membuat umat terus terpecah-pecah. Beliau kalimat terakhir itu menarik. Karena umat Islam sudah terpecah belah, kemudian orang-orang berkualitas minggir karena semua jadi zuhud, sehingga tidak ada lagi senjata yang tajam untuk mengusir tentara Mongol ketika menyerbu wilayah Islam. Jadi semuanya nyufi, menjauh dari keramaian. Yang ada di tengah masyarakat orang-orang hedon yang menikmati kekayaan, tidak mau kehilangan kenikmatannya, dan orang-orang pinter yang pekerjaannya debat saja. Akhirnya lemah negara. Begitu diserang, tidak ada lagi senjata tajam. Nah ini gambarannya saat itu, karena pada akhirnya terus dinasti Abbasiyah kan jatuh, diserang oleh Mongol. Padahal orang pinternya banyak. Tapi ya orang-orang pinter ini banyak yang, kalau istilahnya Hamka tadi ya, hidupnya di majelis perbantahan, gegeran terus. Oke, baik, kita lanjutkan ya situasinya. Terus beliau menjelaskan begini, tasawuf dapat menjadi alat untuk menghadapi hidup dan dapat pula membawa mati. Membuat hidup, membawa mati itu membuat hidup tidak bergairah. Kalau salah strategi, salah memahami, juga bisa menjadi sangat bersemangat menghadapi hidup. Dengan tasawuf, orang-orang besar Islam di Indonesia, seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Tengku Tijtiro, menentang penjajahan. Dengan tasawuf, Amir Abdul Qadir Al-Jazairi, yang kita bahas 2 minggu yang lalu, melawan Perancis. Makanya teman-teman saya kenalkan dulu dengan tokoh ini, biar kenal. Bahkan negara Libya yang baru berdiri itu asal mulanya adalah terdiri dari zawiyah-zawiyah, tempat orang suluk. Dan nenek Raja Idris Al-Sanusi yang sekarang dilantik menjadi raja adalah pendiri dari Torekot Sanusiyah yang sangat terkenal di seluruh Afrika. Demikian juga Ignatius de Loyola adalah pembangun dari semacam torekot kaum Katolik yang bernama Yesuit.
Kaum Torekot yang didirikan oleh De Loyola inilah salah satu tenaga penting yang telah dapat mempertahankan faham Katolik dari keruntuhan seketika terjadi perlawanan hebat dari kaum Protestan. Jadi tasawuf bisa jadi energi yang luar biasa. Tetapi bukan pula sedikit kaum tasawuf di timur kita ini yang telah menyekat jalan kemajuan berpikir. Karena kemajuan perasaan tidak lagi seimbang dengan ilmu pengetahuan dan kecerdasan berpikir. Jadi ada juga yang tasawuf itu membuat orang malah lari dari dunia, tidak siap menghadapi tantangan dunia, yang lain maju kita malah mundur. Jadi tasawuf bisa jadi jalan hidup, bisa jadi jalan kematian. Kalau kita menggunakannya secara tidak tepat. Dari situ terus di buku tasawuf modern Buya Hamka menyebut umat Islam itu secara umum kemudian ada 3 kelompok. Kenapa kemudian jadi lemah? Saya tidak tahu sekarang ada berapa kelompok. Mungkin tambah banyak ya, karena kadang-kadang kita itu setiap kali ada masalah terus pecah. Ada faksi baru. Dulu mungkin yang milih nomor 1, nomor 2, nomor 3 kita pecah 3. Sekarang nambah pecah lagi. Yang pro ijazah, anti ijazah kita pecah. Mau ada apa saja kita pecah. Agak sulit. Kita mungkin sulit ya belajar berbeda tapi tidak harus pecah, tidak harus bermusuhan. Tetap bersaudara itu rasanya kok berat. Saya baca di medsos-medsos itu militannya luar biasa. Nah kata Buya Hamka begini, umat Islam itu ini masih di konteksnya Abbasiyah tadi ya, sehingga mereka lemah terus gampang dikalahkan. Ada yang menjadi budak harta benda, merendahkan nilai keyakinan agamanya demi kepentingan harta benda. Fokusnya hanya pada harta saja, kemakmuran dirinya. Agama tidak terlalu penting. Kalau agama bisa membuat makmur, ayo. Kalau enggak. Ini kubu pertama. Nyari aman, nyari nyaman. Yang penting dia sejahtera. Fokusnya itu saja. Ada agama atau enggak ada agama, enggak masalah. Ada kelompok kedua. Ini orang-orang pinter tadi. Yang bertengkar karena persoalan yang masih jadi perdebatan. Persoalan ikhtilaf. Ini istilahnya beliau, orang-orang yang sudah menjadi budak fikih. Tiap hari yang dihebohkan fikih saja. Padahal kalau ditanya, ikhtilaf itu niscaya ndak iya sih. Manusia itu ya bisa berbeda pendapat. Tapi ketika ada beda pendapat, ndak kuat. Akhirnya gegeran terus. Menurut saya kok haram. Kalau saya halal. Terus debat. Itu di situ. Ini istilahnya Buya Hamka, budak fikih. Bukan masalah orang mengikuti pandangan siapa, kelompok yang mana. Masalahnya ada di perdebatan yang tidak sehatnya. Jadi perdebatan yang nambah jarak di antara kita. Sehingga umat Islam jadi lemah. Kalau yang kelompok sana dapat kesulitan, kita senang. Rasa no. Makanya ikut kelompok kita dong. Kalau di sana ada yang meninggal, itu azab dari Allah. Kita mikirnya gitu terus. Jarak di antara kita tambah lama tambah jauh. Ini diprihatinkan oleh Buya Hamka. Yang ketiga, ini para sufi tadi. Orang yang hidup dalam isolasi total. Mengenakan pakaian sufi dan tidak peduli pada apapun. Karena mereka menganggap keheningan tasawuf itulah kelezatan. Jadi orang mungkin secara pribadi orang ini tinggi spiritualitasnya. Tapi dia abai dengan kondisi masyarakatnya.
Padahal mungkin orang ini powerful. Daya motivasinya, daya dorong, daya transformasi sosialnya luar biasa. Tapi dia malah milih menjauh. Akhirnya umat jadi lemah. Karena isinya hanya 3 kelompok. Orang yang hanya mikir harta, nyari kesenangan kemakmurannya sendiri. Orang yang konflik terus. Jadi sibuk mencari bahwa aku yang paling benar dan yang lain salah semua. Kategori kedua. Dan yang ketiga orang-orang yang lari dari dunia. Nah, ini kondisi umat Islam saat itu ya menurut Buya Hamka. Kalau sekarang kan sudah tidak begitu lagi. Tidak begitu beda maksudnya. Ini bahan muhasabah kita. Semoga paling tidak teman-teman, semoga tidak part of the problem. Kita tahu ada problem ini hari ini, paling tidak teman-teman yang sadar semoga tidak jadi bagian dari masalah. Kalau bisa kita jadi problem solver yang mencari solusi dari masalah. Jangan sampai kita adalah masalah itu sendiri. Apalagi kalau kita jadi troublemaker. Kita yang bikin masalah. Ternyata masalahnya kita yang bikin, kita yang memulai. Semoga tidak begitu ya. Semoga kita jadi problem solver. Yuk, masih ada waktu. Nah, ini tahapan. Ini nanti bisa dibaca tasawuf, perkembangan, dan pemurnian. Ini satu buku tak rangkum jadi satu tabel. Jadi tasawuf itu dalam sejarahnya ada 4 fase. Yang pertama fase zuhud. Yang kedua fase tasawuf ilmiah. Yang ketiga tasawuf falsafi. Yang keempat fase torekot. Era zuhud itu sekitar abad pertama sampai kedua Hijriah. Jadi sekitar abad ke-7-8 Masehi. Ini sifatnya masih individual sendiri-sendiri. Asketisme pribadi. Jadi masing-masing orang yang kita sebut ahli zuhud itu berjuang sendiri-sendiri. Menjauh dari keramaian, melakukan zuhud, warok, tobat, sabar, menghadapi situasi. Kalau teman-teman mendengarkan, kita dulu pernah ngaji tokoh-tokoh ini ya. Imam Hasan al-Basri, Robi'ah al-Adawiyah, Syekh Ibrahim bin Adham, termasuk Syekh Fudhail bin Iyad. Ini tokoh-tokoh sufi era zuhud. Jadi cerita-cerita mereka ya cerita-cerita aktivitas mereka ketika menjalankan hidup asketis. Jadi ini fase awal. Ya termasuk antara lain didorong tadi ya. Kehidupan duniawi yang berlebihan yang membuat mereka muak. Ada banyak kisah-kisah para sufi ini menjauh dari kemunafikan hidup, materialisme dan lain sebagainya. Kemudian nanti abad ketiga sampai keempat mulai muncul, mungkin kita bisa sebut ya, ilmu tasawuf. Di era ini muncul konsep-konsep sistematis tentang tasawuf. Apa itu sufi? Mulai ditulis ajaran-ajaran tasawuf ini. Mulai muncul kitab-kitab tasawuf generasi awal. Di era ini kita kenal Syekh Junaid, Imam Haris al-Muhasibi, Abu Yazid Bustami, dan lain sebagainya. Di sini mulai dikenal konsep makomat, ahwal, cara kita mendaki untuk sampai pada Tuhan. Bagaimana fana dan bako itu, ini fase kedua ini. Abad ketiga, keempat Hijriah, 9-10 Masehi. Setelah itu muncul tasawuf falsafi abad ke-5-6 Hijriah.
Ini era ketika filsafat masuk dengan konsep-konsep metafisiknya. Kita kenal konsep insan kamil, wahdatul wujud, Nur Muhammad. Ini di fase ini. Tokoh-tokohnya Ibnu Arabi, Surawardi, dan lain-lain. Belakangan nanti, abad ke-13, mungkin sampai sekarang ya, budaya sufistik itu berubah jadi budaya torekot. Mulai terorganisir dalam satu lembaga namanya torekot. Ada sanatnya, ada mursyidnya, ada amalan-amalan pokok bakunya di masing-masing torekot. Baiat, zikir, tuntunan rohani, dan lain sebagainya. Kalau ini sudah mulai jadi lembaga sendiri. Ya tokoh-tokohnya kita kenal, tadi sedikit saya singgung, ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Thariqat Qadiriyah, Imam Abu Hasan As-Sazili, Thariqat Saziliyah, Syekh Bahauddin Naksabandiyah, dan lain sebagainya. Ini fase terakhir. Jadi fase abad 13 sampai sekarang. Kalau Hijriyah ya 7 Hijriyah. Abad ke-7 Hijriah, berarti tahun 700-an sampai sekarang. Jadi ini kalau teman-teman ingin paham rutenya, tadi kan ada tasawuf yang akhlaki, amali, falsafi. Tapi dari sisi kronologi, yang pertama kali muncul itu kelompok kaum zuhud. Ini lebih banyak fokus mungkin pada akhlaki. Terus muncul tasawuf yang lebih tertata secara ilmu. Kemudian muncul yang falsafi dan pada akhirnya mengkristal jadi thariqat. Kalau dilanjutkan lagi nanti beberapa thariqat mulai ada yang disebut berlebihan, melenceng dan lain sebagainya. Terus muncullah gagasan yang kita bahas bulan ini, yaitu neo-sufisme, pembaruan dalam tasawuf.